Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan dari pembahasan kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, membahas seputar dosa-dosa besar yang harus dijauhi oleh setiap muslim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya. Amin. Kita masuk pada dosa besar yang ke-17, halaman 125. Dosa besar yang ke-17, al-kibr, yaitu sombong. Sombong merupakan dosa besar yang dilakukan oleh hati. Dosa besar itu ada dosa besar yang dilakukan oleh anggota tubuh, seperti membunuh, minum minuman keras, berzina. Ada juga dosa besar yang dilakukan oleh hati, seperti contohnya sombong yang akan kita bahas pada malam hari. Tentunya amalan hati ini lebih sulit mengendalikannya daripada amalan anggota tubuh, karena terkadang seseorang bisa menahan tangannya untuk tidak berbuat zina, namun hatinya berangan-angan untuk melakukan zina, karena dia adalah amalan yang tersembunyi, lebih mudah untuk disembunyikan. Ya, amalan hati yang lebih mudah untuk disembunyikan. Oleh karena itu, mengenal dosa besar ini, yaitu dosa besar yang dilakukan oleh hati, yaitu sombong, menjadi sesuatu yang sangat penting karena sulitnya mengendalikan hati tersebut. Ya. Sombong, sebagaimana Nabi SAW tafsirkan atau artikan, al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Kata Nabi SAW, sombong adalah batarul haq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merendahkan manusia. Kalau kita perhatikan pengertian sombong yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah pengertian ditinjau dari pengaruhnya. Artinya karena ada sombong sehingga dia menyebabkan menolak kebenaran. Karena ada sombong maka dia merendahkan orang lain. Jadi definisi sombong yang disebutkan Nabi SAW adalah definisi dengan pengaruhnya atau akibatnya. Karena ada sombong mengakibatkan dua hal ini: menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sehingga para ulama menyebutkan sombong itu adalah isti'dhamul insani nafsahu, ketika seorang menganggap dirinya lebih besar daripada orang lain. Wa yara nafsahu fawqal ghairi fi sifatil kamal. Jadi merasa besar, merasa lebih sempurna, merasa lebih bagus daripada orang lain, itulah hakikat kesombongan. Jadi melihat orang lain, melihat dirinya, kalau dibandingkan dengan orang lain, dirinya lebih punya sifat kesempurnaan, dia memandang dirinya lebih besar, lebih hebat, lebih memiliki sifat kesempurnaan daripada orang lain. Itulah sombong. Sehingga ketika seorang melihat dirinya besar daripada orang lain, lebih besar daripada orang lain, maka yang akan terjadi apa? Merendahkan orang lain tersebut. Dan apabila orang itu yang direndahkan mengucapkan sesuatu kebenaran, maka dia akan tolak. Jadi asalnya ini, masalahnya di sini. Masalahnya adalah ketika hatinya merasa lebih
dirinya, ya, di dalam hatinya dia merasa lebih baik daripada orang lain, lebih memiliki sifat kesempurnaan. Makanya para ulama menyebutkan yang disebut dengan kibar atau sombong adalah isti'adhamul insani nafsahu. Isti'adham, merasa besar. Seseorang merasa besar, lebih besar daripada orang lain, lebih memiliki sifat kesempurnaan daripada orang lain. Itu namanya sombong, dan itu dosa besar. Misalnya seorang ketika melihat orang lain, misalnya melihat orang lain tidak mengenakan pakaian yang sesyar'i dirinya, meskipun itu juga syar'i, tapi tidak sesyar'i dirinya, lalu dia menganggap remeh orang tersebut, merendahkan orang tersebut. Nah, ini masuk kepada kesombongan, amalan hati. Sehingga para ulama menyebutkan amalan hati ini sombong, asalnya di dalam hati, namun akan nampak tanda-tandanya di anggota tubuhnya. Misalnya dengan gerakan tangannya, atau gerakan tubuhnya, atau ucapannya yang menunjukkan bahwa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Ini adalah hakikat sombongan. Maka sangat sulit untuk sebagian orang lepas dari sifat ini. Ya, sebagaimana orang-orang Yahudi ketika yang menjadi nabi terakhir adalah dari kalangan Bani Ismail, bukan Bani Israel, Bani Ismail. Israel itu kan Yakub. Yakub itu anaknya siapa? Ishak. Ishak itu kan kakak adik dengan Ismail. Ishak dan Ismail. Bani Israel itu dari keturunan Ishak. Itu para nabi banyak di situ. Ternyata nabi terakhir adalah dari kalangan anaknya Ismail, anak keturunannya Ismail, Bani Ismail, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka ketika awal dia sudah merendahkan, merasa dirinya hebat, itu kan orang-orang Yahudi memiliki superioritas. Dia merasa dirinya umat yang terbaik. Itu kan orang Yahudi. Sehingga ketika yang mengucapkan kebenaran itu Nabi Muhammad SAW tidak dianggap, gak mau. Ngapain dia ngomong seperti itu? Ya. Nah, ini adalah sombongan. Jadi menolak perkataan orang lain karena dia merendahkan dulu, karena sudah menganggap rendah. Kalau bahasa anak sekarang apa? Underestimate, sudah merendahkan orang lain, sudah nggak akan diterima itu perkataan. Dia akan menerima perkataan orang tersebut. Nah, ini termasuk, ini adalah hasil dari rasa dirinya yang merasa lebih besar daripada orang lain. Baik, kita akan sebutkan dari dalilnya di sini yang berkaitan dengan dosa besar sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, ya. Al-Mu'min atau surat Ghafir ayat 27. Wa qala Musa, dan Musa berkata, inni udtu bi rabbi wa rabbikum, aku berlindung kepada Rabbku dan Rabbmu, min kulli mutakabbirin la yu'minu biyaumil hisab, aku berlindung dari setiap orang yang sombong dan tidak mau beriman kepada hari perhitungan. Ini adalah perkataan Nabi Musa alaihissalam menanggapi ungkapan congkak sombongan dari Firaun. Jadi Firaun mengatakan dalam ayat sebelumnya, surat Ghafir ayat 26, wa qala fir'aun daruni aqtul Musa wal yad'u rabbah. Firaun mengatakan, biarkan aku dengan Musa, aku akan bunuh dia, ya, supaya dia meminta tolong kepada Tuhannya. Ya. Ini sombong sekali. Saya akan coba bunuh Musa, disiksa Musa alaihissalam, supaya dia minta tolong kepada Tuhannya. Siapa Tuhannya sebenarnya? Jadi menantang Tuhannya Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa mengatakan, inni udtu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbir la yu'minu biyaumil hisab. Aku berlindung kepada Tuhanku
Aku berlindung dengan Tuhanku dan Tuhanmu dari setiap orang sombong. Lihat ya. Jadi kesombongan itu bisa menghantarkan kepada kekufuran. Kesombongan itu bisa menghantarkan kepada kekufuran. Contohnya Firaun. Karena dia merasa posisinya tinggi raja. Ya. Dia punya kekuasaan, dia punya pengikut, maka lebih rentan untuk sombong. Orang sombong itu biasanya kan punya kelebihan. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah, orang sombong itu biasanya punya kelebihan pertama kekuasaan atau pengikut, ulama sombong. Yang hadir di kajiannya banyak sombong. Ya. Atau punya kecantikan. Biasanya perempuan, kata Ibnu Qudamah, ini biasanya perempuan karena merasa lebih cantik dari orang lain kemudian merendahkan. Atau harta. Atau ilmu. Dan yang paling buruk adalah sombong dengan ilmu. Ini empat yang biasanya terjadi orang kesombongan. Punya kekuasaan atau punya kecantikan, fisik yang bagus, atau punya harta atau punya ilmu. Orang yang punya ilmu kemudian menganggap dirinya lebih hebat dari orang lain dan merendahkan orang lain. Menganggap orang lain ini kayak kerbau semua. Kerbau nggak ngerti apa-apa orang-orang itu. Yang ngerti ya saya. Yang ngerti ustadz saya. Selain ustadz saya, juhala. Ustadz lain juhala semua. Juhala itu jahil-jahil. Nah, ini kesombongan. Gak bisa kita mengatakan seperti itu. Langsung merendahkan, melihat orang lain karena bukan ustadznya. Oh ini jahil. Langsung dinilai gitu. Nah ini kan tidak objektif. Tidak benar penilaian seperti itu. Nah itu adalah kesombongan. Ya na'udzubillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat An-Nahl ayat 23, "Innahu la yuhibbul mustakbirin." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong, istikbar. Nah, istikbar itu kalau dalam bahasa Arab wazannya istaf'ala. Istaf'ala itu merasa besar. Merasa dirinya besar. Artinya tadi, merasa dirinya besar sehingga merendahkan orang lain. Itu adalah hakikat sombong. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Bainama rajulun yatabakhtar yamshi fi burdaihi." Ketika ada seorang berjalan dengan congkak sombong, dengan pakaian yang bagus, burdah, qad a'jabathu nafsuhu. Dia bangga dengan dirinya sendiri. Ini terjemahannya agak kurang lengkap. Saya baca dengan bahasa Arabnya ini lebih lengkap. Jadi dia berjalan karena pakaiannya yang bagus. Nah, ini lihat. Pakaian juga bisa menjadikan seorang merasa lebih hebat daripada orang lain. Makanya dahulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kalau pakai pakaian itu biasa-biasa saja. Kecuali dalam beberapa momen-momen tertentu saja pakai pakaian yang bagus, Jumatan atau menemui tamu atau sholat, biasa. Lainnya biasa-biasa saja, pakainya seperti keumuman manusia lah, biasa. Ya. Dan ini termasuk keimanan, memakai pakaian yang biasa-biasa saja itu termasuk keimanan. Karena biasanya orang yang pakaiannya bagus cenderung lebih mudah untuk sombong. Pakaian saya di sini kalau dilihat teman-teman ini paling mahal, pakaian saya 500.000 di jubahnya. Jubahnya merek yang mahal. Kalau kamu ini kan merek jahitan orang Solo kan. Saya mahal. Ada mereknya lagi di sini. Mereknya apa? Mereknya merek yang mahal. Karena ada mereknya sama C. Mahal ini. Terus malah jadi sombong. Mending gak usah pakai kayak gitu. Itu lebih mudah untuk menjadi sombong. Kalau kita nggak bisa jaga diri kita, tinggalkan itu. Karena bahaya. Jadi anak orang ini berjalan dengan pakaian yang bagus, dia bangga dengan diri. Qad a'jabathu nafsu. Karena dia pakaiannya bagus. Wa khasafa Allah bihi al-ardh, fa khasafa Allah bihi al-ardh fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Maka Allah tenggelamkan dia ke dalam bumi, maka dia pun terbenam di dalam bumi sampai hari kiamat. Orang yang dimaksud dalam hadis di atas adalah Qarun katanya.
Tapi kalau dalam cetakan yang lain tidak ada sebutannya. Bisa jadi orang siapa saja lah. Artinya Nabi SAW menceritakan ada orang seperti itu. Pernah ada. Jadi dia berjalan dengan sombong, dijebloskan ke dalam bumi. Dan itu sampai sekarang masih ada seperti itu. Orang hukumannya itu apa? Tiba-tiba dia sedang berjalan, jeblos ke dalam bumi. Itu kan adab, termasuk adab. Saya pernah ketemu dengan seorang, dia tiba-tiba di dalam rumahnya itu jeblos 1 meter lebih ke dalam, dan ternyata besar sekali itu jeblosnya. Padahal sudah tinggal di rumah itu sudah bertahun-tahun, gak ada masalah, lewat di dalam rumah bolak-balik gak ada masalah. Tiba-tiba jeblos di situ. Jadi itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada sampai hari ini seperti itu. Ini Nabi SAW mengisahkan ada dulu orang sombong karena pakaiannya bagus, dijebloskan ke dalam bumi sampai hari kiamat. Nabi SAW juga mengatakan, yuhsyarul jabbaruna al-mutakabbiruna yawmal qiyamah amthal ad-dar. Orang yang sombong dan angkuh pada hari kiamat akan dikumpulkan dalam keadaan seperti debu, yata'uhumun nas, diinjak-injak oleh manusia, yaghsyahumud dhullu min kulli makan, mereka diliputi kehinaan dari berbagai penjuru. Nah, ini namanya al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan perbuatan. Jadi pada hari kiamat orang-orang yang sombong itu akan jadi kecil, diinjak-injak oleh manusia. Kenapa seperti itu? Karena dulu dia melihat di dunia, dulu dia melihat manusia itu apa? Kecil-kecil, tidak ada apa-apanya. Du'afa, sufaha, aradiyal ra'i, kata orang, kata pengikut, kata siapa? Kaumnya Syuaib, kata kaumnya Nabi Syuaib. Ya, kami tidak melihat pengikut-pengikutmu kecuali aradiyar ra'i. Aradiyar ra'i itu orang goblok-goblok, bodoh-bodoh yang ikuti kamu itu. Orang-orang miskin, orang-orang enggak punya, itu yang ikut kamu itu. Dan ini juga yang ditanyakan oleh siapa? Raja Najasyi, ya. Ketika bertanya, yang mengikuti Muhammad itu siapa? Apakah orang-orang kaya atau orang-orang miskin? Orang-orang miskin. Maksudnya apa? Kalau yang mengikuti Nabi Muhammad SAW orang-orang kaya, berarti Nabi Muhammad pengen apa? Pengen duit. Tapi yang ikuti orang-orang miskin loh. Berarti Nabi gak pengen duit, gak pengen dunia. Jadi memang seperti itu biasanya, ya, direndahkan orang-orang karena miskin, karena pakaiannya gak bagus, penampilannya nggak dipercaya gitu. Ya, idza khataba lam yukhtab wa idza syaf'a lam yushaffa. Kata Nabi SAW, kalau dia mau nikahi orang nggak diterima, ditolak. Kalau dia minta pertolongan nggak dikasih pertolongan karena dia dianggap apa? Dhaif, dianggap orang rendahan. Makanya Nabi SAW terkadang mengangkat orang-orang seperti itu. Rubba ash'atha aghbar madfu'un bil abwab law aqsama 'ala Allah la abar. Bisa jadi ada orang yang rambutnya itu berdebu, pakaiannya lusuh, ditolak kalau datang ke pintu itu ditolak. Jangan di sini kamu, karena tidak dianggap sesuatu. Tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah pasti kabulkan. Itu ya. Terkadang orang-orang yang kita anggap rendah itu justru bermanfaat bagi kita. Laula du'afa lamma nusirtu. Laula du'afa lam tunsuru. Kata Nabi SAW, kalaulah bukan karena orang-orang miskin itu, orang-orang lemah, kalian tidak akan ditolong. Karena orang-orang lemah itu kalau doa dari dalam hati. Apalagi kalau didolimi oleh orang-orang kaya, berdoa. Makanya di sini orang-orang yang pada hari kiamat kelak, orang-orang yang sombong pada hari kiamat kelak,
akan menjadi kecil-kecil. Karena dulu di dunia dia menganggap orang-orang juga kecil-kecil, gak ada harganya. Ya, gak ada harganya. Alhamdulillah. Sebagian salaf mengatakan dosa yang pertama kali dilakukan adalah perbuatan sombong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin." Ketika kami mengucapkan kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Sujud di sini maksudnya sujud penghormatan. Dulu boleh, namun di syariat kita menghormati dengan sujud tidak diperbolehkan. Ini syariatnya Nabi Adam alaihissalam. Artinya ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghormati dengan sujud kepalanya ke bawah itu haram, tidak boleh. Jadi malaikat diperintahkan sujud kepada Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan. Maka sujudlah mereka semua kecuali iblis. Ya. Aba wastakbar. Dia tidak mau dan merasa dirinya besar. Nah ini masalahnya. Merasa diri wastakbar, merasa diri. Dalam ayat yang lain Allah katakan, iblis mengatakan, "Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Menurut iblis, api itu lebih bagus daripada tanah. Menurut iblis. Padahal yang lebih bagus mana? Api atau tanah? Tanah. Kata Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah, tanah lebih bagus daripada api dari beberapa sisi, disebutkan di dalam kitab Miftah dari Sa'adah. Tanah itu sifatnya tenang, api itu sifatnya apa? Bergejolak. Tanah itu menumbuhkan, api itu membinasakan, menghanguskan. Tanah itu adem, dingin. Api itu panas. Artinya ini salah berpikir, salah cara berpikir iblis itu. Salah kias. Kiasnya salah. Analoginya salah. Justru tanah lebih bagus daripada api. Lihat ya bagaimana ketika iblis itu merasa lebih baik daripada Adam alaihissalam, maka akibatnya apa? Tidak mau menghormati Nabi Adam alaihissalam. Sujud tetap menghormati. Sama lah kayak gitu. Sebagian kita tidak mau menghormati orang lain karena menganggap, siapa saya kan PNS. Dia kok cuma pedagang aja kok. Gak mau menghormati, padahal lebih tua. Saya kan juragan di sini. Dia kan pekerja saya. Masa saya harus sopan sama dia? Gitu. Karena dia merasa lebih apa? Lebih baik daripada bawah. Makanya orang ketika rendah hati, tidak sombong ya, maka dia tidak akan berbuat semenang-menang. Kebalikannya, orang yang berbuat sombong pasti akan berbuat senang. Termasuk suami kepada istrinya. Bapak-bapak sekalian, kadang merasa bapak, saya kan kepalanya ini di rumah, istrinya macam-macam, saya kawin lagi. Ancamannya gitu kan. Padahal istri kan dhaif, istri itu kan orang yang lemah, Pak. Dia itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awanun indakum, seperti tawanan istri itu. Kamu mau zalimi istri diam aja itu, dipukuli ya nangis paling, dimarahin juga nangis. Nah ini ketika seorang suami merasa superior itu tadi, saya kan paling tinggi kedudukannya, anaknya makan makanannya dijewer, anaknya duduk di kursinya dijewer. Jadi apa? Bertindak semenang-menang. Orang sombong itu pasti bertindak semenang-menang. Nah, ini termasuk bisa jadi ayah kan punya apa? Punya kekuasaan tadi. Di antara sebab kata Ibnu Qudamah, di antara sebab seorang sombong itu karena punya kekuasaan. Dan ayah itu punya kekuasaan. Ibu juga sama punya kekuasaan. Anaknya ngomong padahal kebenaran itu yang diucapkan anak, ya alah kamu kencing saja belum lurus kok. Diam aja. Saya tuh tahu kamu brojolnya kamu tuh saya tahu. Diam aja, gak usah ngajari bapaknya.
Padahal yang diucapkan anaknya benar, atau diucapkan istrinya benar. Meskipun kadang sebagai orang tua rasa gimana Pak ya kalau dibilangin anak saya. Saya pernah, saya di motor sama anak saya, anak kecil, anak saya yang pertama dulu masih TK 5 tahun. Saya di motor karena ada makanan, terus saya bungkusnya buang gitu saja sembarangan. Salah saya. Anak saya, Bi, gak boleh buang sampah sembarangan. Saya kaget gitu. Saya dibilangin anak saya. Agak gimana sebenarnya awalnya. Cuma benar gak yang dia ucapkan? Benar, ya udah saya terima ya, Masya Allah. Kalau mau ngikuti diri saya, usah ngajari bapak gitu kan. Padahal benar apa yang diucapkan anak kecil itu. Benar, gak ada masalah. Ya, kita terima saja. Makanya kata sebagian para ulama, tawadhu, rendah hati, adalah kata sebagian para ulama, antakhruja min baitika walaysa ahadun illa wa ra'aita minhu fadlun alaih. Orang yang rendah hati itu, lawan dari sombong, adalah ketika engkau keluar dari rumahmu, tidaklah kamu lihat seseorang kecuali engkau menganggap dia lebih baik dari saya. Dia punya sesuatu yang lebih dari saya. Itu kan akan apa? Rendah hati. Akan rendah hati. Sebagian ulama yang lain mengatakan, idza ra'aitu man huwa akbaru minni faqultu fi nafsi sabaqani fil iman huwa khairum minni li'annahu sabaqani fil iman wal amal shalih. Kalau menemui orang yang lebih tua, maka dia katakan dia lebih baik dari saya karena dia lebih dahulu beramal soleh dan dia lebih dahulu beriman. Kalau lebih tua nih. Wa idza ra'aitu man huwa asgharu minni sinnan faqultu fi nafsi huwa khairum minni li'annani sabaqtuhu fil ma'asi wad dzunub. Kalau saya lihat anak yang lebih kecil, usianya lebih kecil dari saya, maka saya katakan dia lebih baik juga dari saya. Karena saya lebih dahulu mengerjakan kemaksiatan daripada dia. Nah ini, Masya Allah ya, para salaf itu hatinya bersih-bersih. Hatinya bersih-bersih. Mahmulul qalb namanya, kata Nabi SAW, hatinya bersih, tidak ada dengki. Jadi kalau dia lihat orang yang lebih tua, dia katakan apa? Oh, dia lebih banyak amalan solehnya, karena dia hidup lebih dulu daripada dia. Kalau lihat yang lebih kecil, saya dosanya lebih banyak daripada dia. Nah itu kan tidak ada kesempatan untuk apa? Merasa dirinya lebih besar, lebih hebat daripada dia. Sulit nggak itu, Pak? Sulit. Apalagi yang sombong itu sudah mendarah daging, bukan mendarah daging, meresap ke dalam hatinya. Oh, susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Nah ini, insya Allah kalau bahas sombong ini, karena sombong itu penyakit daul umam, penyakit umat dari dulu sampai sekarang, gak akan pernah lepas dari manusia. Pasti ada orang-orang yang, kecuali yang Allah rahmat, dia bisa lepas dari kesombongan tersebut. Baik. Kata beliau, maka barang siapa bersikap sombong, takabur terhadap kebenaran, niscaya keimanannya tidak dapat mendatangkan manfaat seperti yang dilakukan oleh iblis. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata ahadun fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibar. Tidak masuk surga orang yang di hatinya ada seberat biji sawi kesombongan. Sedikit saja ada kesombongan, tidak bisa masuk surga. Karena kesombongan itu dosa atau bukan? Dosa. Orang yang masuk surga itu yang bersih dari dosa, nol dosanya, baru bisa masuk surga. Makanya surga itu darut thayyibin, tempat kembalinya orang-orang yang suci, bersih, gak ada dosa sedikit pun, masuk surga baru. Kalau masih ada dosa, ya dibersihkan dulu. Apalagi dosa sombong ini dosa besar, tidak masuk surga. Tidak masuk surga ini kata para ulama, bisa tidak masuk surga selamanya karena kesombongannya menjadikan dia tidak mau beriman, atau tidak masuk surga langsung.
Karena dosa besar harus masuk mana? Dibersihkan dulu di neraka, baru kalau sudah bersih masuk surga. Ya. Ada dua kemungkinan. Orang yang mati masih membawa dosa besar, masih merasa dirinya lebih hebat, lebih kaya, lebih cantik, lebih banyak pengikutnya, lebih berkuasa, lebih pokoknya semuanya dalam sifat kesempurnaan, sampai mati di bawah itu, ya, maka tidak bisa masuk surga, baik secara langsung ataupun selama-lamanya kalau dia sampai tidak mau beriman, sombong sampai tidak mau beriman, seperti iblis laknatullah alaih, Fir'aun juga sama, karena sombong tidak mau beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang mukhtal. Mukhtal ini sebenarnya sombong dalam pakaian, dalam cara berjalan. Fakhur, sombong dalam ucapan. Oh, lihat. Ini buah dari amalan hati. Karena dalam hatinya merasa lebih baik, lebih besar, lebih hebat dari orang lain, maka kalau jalan itu dadanya maju terus, Pak. Busung, bukan busung lapar, membusungkan dadanya. Lihat, pakaian saya mereknya nih, sama C, 400.000. Kamu kan bajunya paling 75.000. Secara tidak langsung. Iya, bahaya. Ya. Sebagian orang kan, sebagian orang zaman sekarang kan outfit namanya, apa namanya? Outfit ya. Outfit itu pakaian ya. Ya, sebagian orang tuh tahu sepatunya dilihat, gaya, banyak gaya itu kan sepatu 100.000. Nih 1.400.000 sepatu saya. Ini sebagian orang kayak gitu. Saya pernah ketemu orang kayak gitu. Ada orang, itu sepatu pinggir jalan 100.000, 200.000. Karena dia tahu harga sepatu. Ini sepatu saya nolnya nambah 1. 100.000 kan itu. Yang sepatu saya nolnya tambah 1 juta. Itu banyak terjadi. Apalagi orang di luar, banyak sekali terjadi. Outfitnya itu lihat, udah bergaya, tasnya itu kan tas palsu KW itu. Ini tas asli, tasnya asli. Yang lebih parah itu sudah tas palsu, sombong. Astagfirullahaladzim. Sudah sepatu murahan, cuma kelihatan gayanya bagus, sombong lagi. Astagfirullah. Banyak gak itu? Banyak. Yuk, beli sepatu yang kelihatannya bagus, padahal ini murahan, ya 100.000. Kan sekarang murah. Zaman saya kecil ya sepatu 100.000. Kalau sekarang sepatu 100.000 ya murah. Ya. Tapi sombongnya minta ampun. Orang pakai sepatu sekarang ya minta. Baik. Jadi mukhtal itu sombong karena outfitnya itu tadi. Pakaiannya, sepatunya, cadarnya. Terus sekarang cadar itu ada yang mahal, Pak. Ada gantung-gantungnya itu loh, Pak. Ada apa namanya? Mereknya itu. Ini kalau ada merek ini, cadar mahal itu. Ketahuan soalnya. Kalau mahal itu ada itunya, tanda. Iya. 400.000. Jadi dia lebih apa? Lebih percaya diri dan lebih mudah untuk sombong. Menganggap orang lain pakaiannya cadarnya ini cadar lecek, merasa dirinya lebih hebat. Ini juga diantara. Adapun fakhur itu omongannya besar. Oh, saya kemarin ya baru beli HP ini, HP murah aja, 3,5 juta, murah. 3,5 juta kok murah. Sombong aja dia. Nah, saya biasa beli HP. Saya punya HP alhamdulillah ya 3, enggak pakai alhamdulillah ya. Saya punya HP 3. Jadi saya sibuk, maaf. Saya kadang pegang yang ini, pegang yang itu, Subhanallah. Orang zaman sekarang kayak gitu. Berbangga dengan apa? Dunia alhaakumut takatsur. Berbanyak
banyak harta sudah melalaikan kalian dari ibadah. Yang dipikirkan pakaian gimana, outfitnya supaya bagus. Malu saya kalau pakai sepatu yang harganya 0,5 malu. Ya, depannya 9 lah, nanti 9, 8, 0,5 nggak boleh. Ya, anak zaman sekarang aja. Assalamualaikum. Ya, mukhtal dan fakhur. Mukhtal itu dalam gaya berpakaian. Fakhur itu omongannya besar. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-'azamatu izari wal kibriya'u ridai." Kesombongan adalah pakaianku dan kemuliaan adalah jubahku. Faman naza'ani fihima alqaituhu finnar. Siapa yang mengambil keduanya dariku, maka aku lemparkan dia ke dalam neraka. Allah itu diantara namanya apa? Mutakabbir, al-mutakabbir. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu. Allahu la ilaha illa huwal. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Allah itu maha sombong. Boleh nggak Allah sombong? Boleh ya, memang Allah punya kebesaran kok. Jadi sombong itu jangan dilihat seperti kita. Kok Allah punya sifat sombong? Ya pantas saja karena Allah punya alam semesta gitu. Pantas kalau sombong nggak ada masalah. Cuma kita punya apa sih sombong gitu? Kita keluar dari air mani, keluar saja, kita keluar ke bumi itu lewat 2 kemaluan, Pak. Mulanya laki-laki air mani, kemaluan perempuan ketika lahir kedingin. Kok masih sombong? Lahir dari 2 kemaluan. Selama hidup membawa kotoran, mati jadi bangkai bau busuk. Makan gitu manusia. Ya, terus mau ngapain sombong? Makanya Allah sering sebutnya dalam Al-Quran. Falyanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq. Lihat manusia itu dibuat dari apa sebenarnya manusia supaya nggak sombong. Dibuat dari air mani yang memancar, jorok. Sesuatu yang tidak bagus, memalukan. Ini manusia seperti itu. Makanya ini banyak Allah. Ini diantara obat ya, obat sombong. Disebutkan oleh Ibnu Qudamah, obat sombong itu 2. Obat sombong itu 2. Ya masih banyak, tapi 2 ini asalnya. Yang pertama, mengetahui hakikat manusia. Itu bisa memotong akar kesombongan, kata Ibnu Qudamah. Manusia itu dari apa sebenarnya? Dan punya apa manusia? Dan bisa apa manusia? Gak bisa apa-apa kalau kita gak ditolong Allah. Gak bisa. Apalagi orang yang sombong itu sombong karena pemberian Allah, Pak. Cantik ya, memang sejak lahir dia cantik. Bukan dia yang mengusahakan gitu loh, Pak. Terus kok sombong? Loh, kamu itu kan diberi Allah, bukan usahamu kok sombong gitu. Gak pantas kan gitu. Atau orang lahir brojol, orang kaya, kan ada ya, lahir langsung apa? Kaya. Atau dia dari keturunan nasab yang bagus, itu kan takdir Allah semuanya, bukan usaha dia. Kok ngapain sombong? Lahir keturunan keraton, sombong dia. Loh, Anda lahir keturunan keraton itu bukan pilihan Anda, itu Allah yang memberi. Tadi pagi saya ketemu orang itu, Pak. Tadi pagi saya di stasiun, saya ngantri di loket. Ada orang datang, ya, Masya Allah, tampilannya, gitulah ya, najis. Dibawakan barangnya sama porter. Mbak, saya mau naik kereta yang sebentar lagi berangkat, tinggal 5 menit kan, nggak boleh naik. Kalau sudah nggak bisa naik, tinggal 5 menit. Mbak, masih 5 menit lagi. Saya tuh Raden Mas, turunan keraton saya, Mas. Saya itu Raden Mas gitu. Kata penjaga loketnya,
Saya hanya menjalankan tugas, Pak. Saya nggak hanya menjalankan tugas, ini prosedurnya seperti itu nggak bisa. Saya Raden Mas loh, Pak. Begitu lagi ngomong gitu. Saya di belakang ketawa. Sang Mas, Raden Mas itu sekarang nggak dianggap, sudah. Nggak dianggap di Solo karena kerajaan sudah nggak jalan. Kalau kerajaan masih jalan mungkin. Kalau dia ngomong Raden Mas, takut orang. Sekarang kerajaan jalan nggak? Keraton Solo nggak jalan. Nggak dianggap, sudah manusia biasa, warga biasa. Ketika dia ngomong Raden Mas, saya senyum aja dari belakang. Ya, saya di belakang nungguin lama itu. Karena lihat saya, mungkin lihat jenggotan, silakan Pak. Subhanallah. Ada gitu orang zaman sekarang yang masih bangga dengan kayak gitu. Kerajaannya sudah nggak berjalan lagi kan, sudah nggak punya hak kekuasaan lagi. Tapi karena ya itu, orang kalau keturunannya bagus lebih dominan untuk apa? Sombong. Ya, lebih dominan untuk sombong. Pas ya, tadi saya baca kitab ini. Pas kebetulan tadi pagi saya ketemu orang yang kayak gitu. Saya Raden Mas, ngomong berapa kali itu? Saya Raden Mas ini. Gitu. Saya orang keraton ini. Gitu. Kata mbaknya gampang, ini saya hanya menjalankan tugas Pak. Gak direkan gitu. Mau Raden Mas mau apa? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, surga dan neraka berbantahan. Protes gitu, memberikan mengeluh. Gitu. Mengapa yang kata surga? Mengapa yang memasukiku hanyalah orang-orang yang lemah dan rendah, orang-orang miskin, orang-orang penyakitan di dunia. Kenapa yang masuk surga itu malah banyak orang-orang miskin? Gitu. Neraka mengatakan, kenapa yang masuk justru kebanyakan yang masuk neraka orang bengis dan orang sombong. Neraka juga protes, tidak nerima neraka Pak. Orang sombong itu nggak diterima dunia akhirat. Kalau dia atasan yang sombong, bawahannya nurut bukan karena menghormati dan cinta kepada atasannya, tapi karena takut nggak digaji. Jadi adalah nurut lah. Kalau di belakangnya, habis atasannya. Kan seorang pemimpin modalnya Pak, cinta dan kepercayaan, ta'zim, penghormatan. Kalau bawahannya sudah menghormati dan senang dengan atasannya, itu akan nurut mesti. Ini bapak-bapaknya. Jadi kita di rumah ketika mau ditaati, itu bukan dengan kekuasaan, bukan. Tapi dengan menumbuhkan anak-anak cinta dengan bapaknya. Ta'zim, mengagungkan, menghormati bapaknya, itu pasti nurut. Karena orang mau taat itu sumbernya dua, cinta dan menghormati. Bukan dengan kekerasan. Kekerasan kan senjatanya orang tidak mampu, orang kalah. Senjatanya orang kalah itu dua. Kekerasan dan menghina, ngejek. Itu senjatanya orang kalah. Makanya apa yang dilakukan Fir'aun kepada Nabi Musa? Diejek Nabi Musa itu. Alah kamu itu orang-orang, kamu itu orang rendahan. Kemudian dengan hukuman kan gitu. Itu senjatanya orang kalah. Ibu-ibu juga sama. Ibu-ibu suka bentak anaknya, suka mukul anaknya, itu senjata orang kalah. Sebagai orang tua keliru dalam mendidik anak seperti itu. Keliru, marah-marah, teriak-teriak, mukul anak, itu menunjukkan ibunya, bapaknya kehabisan cara, artinya kalah anak orang tuanya dari anak. Sudah itu senjatanya orang kalah, kekerasan dan merendahkan. Ya. Maka sebagai orang tua tidak bisa, harusnya menumbuhkan kecintaan dan penghormatan. Kalau anak yang menghormati bapaknya, ta'zim, dia akan nurut. Bapaknya mau sedikit saja, diam. Gak perlu banyak ngomong, gak perlu lempar apa biasa, lempar bara, karena keliru dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tus'il khaddaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur." Janganlah kamu memalingkan muka dari manusia, sombong. Paling.
Dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan sombong, dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang mukhtal fakhur. Dari mukhtal itu apa? Sombong dengan pakaiannya, dengan gayanya. Fakhur itu sombong dengan cara bicaranya. Salamah ibnu Aqwa berkata, seorang makan dengan tangan kirinya di dekat Rasulullah SAW, maka beliau mengatakan, makanlah dengan tangan kananmu. Laki-laki itu mengatakan, aku tidak bisa. Artinya sombong, tidak mau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, semoga kamu benar-benar tidak bisa. Tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya untuk melaksanakan perintah Rasulullah SAW kecuali kesombongan. Karena yang perintah Rasulullah, jadi nggak mau. Maka orang itu pun tidak pernah bisa mengangkat tangan kanannya ke mulutnya, langsung lumpuh, Pak. Ini di antara sombong itu hukumannya di dunia, sombongan. Dan hukuman pertama orang sombong itu direndahkan orang lain pasti. Biasanya ketika dapati atasannya itu kayaknya orang yang tidak pantas, orang baru datang, saya jamaah lama nih di masjid. Biasanya ini terjadi di masjid, pada berantem orang-orang masjid itu biasa. Ini orang saya jamaah sini udah lama, saya adzan juga sudah lama, cuma adzannya dari dulu ya gitu-gitu aja, gak bagus. Terus datang ada anak muda baru tinggal di sekitar situ belum lama, terus jadi muadzin dan diganti muadzinnya jadi muadzin orang yang baru. Biasanya apa nih? Orang yang jadi geser ini biasanya apa? PSH, pasukan sakit hati. Itu mesti. Namanya kan downgrade. Nah, kalau dalam perusahaan namanya downgrade, diturunkan jabatannya. Itu biasanya jadi barisan sakit hati, pasukan sakit hati. Oh, gitu ya kan orang baru itu. Dia juga adzannya itu salah-salah juga. Ya, tapi dia lebih salah lagi gitu. Itu biasa di masjid itu dia imam. Oh, dia imamnya. Saya imamnya. Karena dia merasa lebih apa? Lebih hebat dari orang lain. Nah, ini penyakit sombong berat, sangat berat bagi sebagian orang, itu sangat berat. Makanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita akhlak yang baik dan memalingkan dari kita akhlak yang buruk. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi ilaiha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Itu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dipalingkan dari akhlak yang buruk. Wallahu taala alam. Kalau kita akan lanjutkan setelah adzan untuk sesi ini. Alhamdulillah. Kita sering mendengar bahwa orang yang sudah meninggal itu sudah terputus amalannya. Belum lama orang tua saya meninggal dan meninggalkan harta benda, salah satunya emas. Pertanyaan, apakah kalau emas tadi dijual dan diinfakkan ke masjid, apakah amalnya masih diterima? Baik, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang tua si penanya. Orang tua yang meninggal atau seorang yang meninggal, hartanya itu menjadi harta warisan. Semua harta peninggalannya menjadi warisan, baik itu harta peninggalan berupa uang atau emas atau rumah atau tanah atau pakaian, mobil, kendaraan dan seterusnya, semuanya jadi harta waris dan dibagi dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian jika memang bagian kita dapat emas, misalnya bagian kita dapat 5 juta dan emasnya ini 5 juta, yaudah saya ambil emasnya saja. Karena sama 5 juta kan. Emas ini berarti milik kita sudah, milik anaknya sebagai harta waris. Terserah anaknya mau apakan harta ini. Dia mau sedekahkan atas nama orang tuanya, boleh. Dan orang tuanya dapat pahala. Atau dia wakafkan atas nama orang tua, boleh. Dan ini yang dimaksud dalam hadis, idza mata ibnu Adam inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath. Kalau anak Adam meninggal maka terputus amalannya. Artinya dia sudah tidak bisa beramal karena sudah mati. Kecuali dari 3, di antaranya apa? Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu kata para ulama, kebanyakan para ulama menafsirkan
wakaf itu sedekah jariah. Imam Nawawi, Imam Syaukani dan seterusnya banyak dari kalangan para ulama menafsirkan sedekah jariah itu wakaf. Jadi kalau anak ini harta warisannya karena dia nggak terlalu butuh, misalnya dia juga orang berkecukupan, harta warisan saya 10 juta atau 100 juta saya wakafkan atas nama ibu saya saja, maka itu mengalir terus pahalanya untuk ibu, insya Allah. Tanah untuk masjid, saya belikan 100 juta tanah khusus untuk masjid. Siapa yang mau bangun masjid, saya punya tanah. Ini tanah wakaf atas nama ibu saya. Maka selama masjid itu dipakai untuk sholat, baca Quran, zikir, ta'lim, ibu Anda dapat pahalanya. Semua orang yang di masjid dapat. Insya Allah ya. Insya Allah. Itu keberkahan anak soleh. Setelah orang tuanya wafat tidak lupa sama orang tuanya. Terus berusaha gimana orang tua saya selamat dari adab. Apa yang bisa saya lakukan untuk orang tua saya? Dia wakafkan. Dia wakaf mushaf atas nama ibunya, sedekah atas nama ibunya. Itu banyak. Itu masya Allah anak yang apa? Anak yang berbakti, anak yang membawa keberkahan bagi orang tuanya. Makanya Nabi SAW pernah mengabarkan bahwa ada seorang laki-laki yang diangkat derajatnya tinggi. Dia bingung, bagaimana saya kok bisa diangkat tinggi? Karena selama masa dia hidup kayaknya anaknya biasa-biasa saja. Ya, mungkin setelah dia wafat anaknya dapat hidayah mungkin. Setelah dapat belajar, ngaji, dia terus mengistighfarkan siapa? Orang tuanya, sehingga orang tuanya habis dosanya karena diistighfarkan anaknya. Terus diistighfarkan anaknya sehingga derajatnya tambah naik. Dosanya sudah habis ini karena istighfar anaknya. Sampai naik derajatnya naik. Anaknya masya Allah. Makanya perbanyak anak. Ya, setuju ya. Banyak anak, anaknya dididik dengan baik. Pesan kalau bapak wafat istighfarkan ya. Jangan lupa istighfar untuk bapak. Nah, insya Allah berkah. Satu orang saja insya Allah tiap hari istighfar untuk orang tuanya. Apalagi kalau anaknya 15. Baik anak kandung ataupun anak asuh. Ya, anak kandung atau anak asuh. Ada lagi pertanyaan satu lagi mungkin. Halo. Jadi masjidnya kadang nggak ada yang azan, atau masjidnya dikunci jadi nggak ada yang azan. Nah, masjid itu tempat yang paling berkah, tidak berkurang keberkahannya. Ya, tidak berkurang. Tempat yang paling berkah, tempat yang paling Allah cintai di atas muka bumi adalah masjid-masjidnya. Maka yang perlu diperbaiki itu takmirnya mungkin itu ya. Ya masjid nggak usah dikunci, nggak apa-apa kalau memang di tempat yang kiranya aman dan barang-barang yang mahal bisa disimpan dengan baik, ya nggak usah dikunci, nggak ada masalah, masjid itu dibuka saja buat orang tidur. Tapi mungkin jangan tidur di karpet pak ya, khawatir petanya banyak, karena itu terjadi kadang. Jadi bisa dia tidur di pelataran masjid atau di mana, nggak ada masalah. Jadi jangan dilarang orang untuk berdiam di rumah Allah Subhanahu wa taala, nggak ada masalah tidur, makan, minum ya sewajarnya ya. Kemudian alat-alat yang mahal mungkin disimpan lah supaya tidak dicuri. Kalaupun dicuri ya semoga bermanfaat lah untuk orang yang nyuri itu. Kan bukan duit kita juga, duit umat itu. Ya, semoga dia dapat hidayah dengan mencuri itu ya. Tapi jarang kejadian. Jadi insya Allah tetap menjadi rumah Allah yang penuh keberkahan ya, bumi yang paling Allah cintai, masjid-masjid. Wallahu a'lam, ini saja, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.